Hadratil Mukarram wal Mukarramin, wabil khusus Ustadz kita Bapak Kiai Haji Ahmad Syafaat yang alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita, Bapak Pembina Bapak Haji Pian Tanjung, Bapak Pengawas Bapak Haji Totok, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Hairel, Bapak lupa nih, Pak Azad Aziz, Pak Surya, Pak Nike lupa. Kalau subuh nggak kesini sih saya sih. Sinten niki Mbak Nik? Niki Pak Khairul, Pak Khairul. Nggih. Ibu-ibu semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada ibu-ibu semua. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang lain kalau kita mau hitung pastinya kita tidak akan sanggup menghitungnya. Kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kita iringi sholawat dan salam untuk Nabi dan Rasulnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan harapan semoga kita semua termasuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, seperti biasa acara kita ada acara taklim yang akan diisi oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Syafaat. Kali ini kita akan tadabburul Quran ya, gitu Ustaz ya. Tadabburul Quran, kita akan mengkaji Al-Quran. Temanya apa Ustaz? Karakter manusia. Nah kita ini kena antar karakter manusia kayak apa nanti kita ada di dalam Al-Quran itu. Durasi yang akan disampaikan oleh beliau mulai naik sampai jam ya kurang lebih 40 menit Ustaz, 40 menit. Nah jam 6 lewat 7, jam 6 lewat 7 menit itu baru suruk, baru tulu itu keluarnya matahari ibu-ibu belum boleh sholat, bahkan makruh tanjih. Makruh tanjih itu makruh yang mendekati haram. Jam 6 lewat 7. Nah kurang lebih tambah 12 menit baru syuruk. Syuruk itu matahari sudah memancarkan cahaya. Disitulah kita disunatkan sholat sunat 2 rakaat yang pahalanya sama dengan haji umrah taman sempurna. Itulah yang dikejar oleh hamba-hamba Allah yang rindu akan haji dan umrah tapi tidak sanggup, nggak ada dananya. Gitu ya? Iya, kalau dapat kusuran sih enak tuh, berangkat aja dia. Baiklah Bapak Ibu, kita persilahkan Bapak Kiai Haji Ahmad Syafaat untuk menyampaikan paparannya tentang karakter manusia perspektif Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillahi wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Asyhadu an la ilaha illallah al-karimul ghaffar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal basar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratul kiram, akhina al-mahbub Kiai Haji Musyafa Ahmad MA, sepuh kita Bapak Haji Sufyan Tanjung, Bapak Haji Toto mana tadi? Jauh-jauh padanya ini. Kenapa enggak deket-deket aja? Dan segenap takmir Masjid Al-Ihsan yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, sungguh tidak mengurangi rasa takzim kami. Bersyukur kehadirat Allah, pada hari ini kita masih diberikan sebuah karunia yang mengantarkan kita kepada kenikmatan, yakni adalah hidup. Hidup adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan bersalawat kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sebagai tanda rasa syukur kehadiratnya yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan jahiliyah kemudian menuju zaman objektif yakni Islam, yaitu yang telah mendidik dan membimbingnya menjauhkan kita dari pinggir jurang neraka, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan menjelang isyraq jamaah subuh kali ini tidak kami sia-siakan untuk kajian yang luar biasa waktunya ini, waktu yang sangat baik, yakni tema yang kita akan antarkan sebagaimana Kiai Musyafa Ahmad telah sampaikan, yakni adalah karakter manusia menurut perspektif Al-Quran. Manusia adalah mempunyai karakter yang Allah anugerahkan untuk sebagai ujian dan cobaan. Karena manusia lahir itu hidup adalah disertai dengan ujian. Maka dari itu ada karakter-karakter yang Allah anugerahkan di dalam diri manusia. Apa itu di antara lain? Dua hal yang paling pokok, yakni ada karakter baik, ada karakter buruk. Siapapun mereka, termasuk para nabi. Itu nabi pun ada karakter buruknya, ada termasuk anak-anak nabi, apalagi kita. Artinya semua manusia tidak terkecuali Allah berikan di antara dua karakter itu. Allah berfirman dalam surah Asy-Syams surah 91 ayat 7-10, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa beserta penyempurnaannya. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan jiwa manusia itu di antara dua hal, yakni baik dan buruk, takwa atau fujur. Takwa itu baik, fujur itu jahat. Jadi baik dan jahat itu melekat pada diri manusia, ada. Allah hanya memotivasi barang siapa yang cenderung untuk memelihara kesuciannya, terus memelihara kebaikan dalam dirinya, beruntunglah dia. Tapi barang siapa yang mengikuti fujurnya atau jahatnya, rugilah dia. Seringkali kita suka misleading, artinya agak sedikit salah pengertian bahwa
Manusia itu dikarakteristikan artinya itu adalah potensi, bukan ditulis di dalam kandungan, di dalam rahim. Sebelum manusia lahir, saat meniupkan roh, Jibril diutus oleh Allah untuk menulis ini orang bakalan jahat, ini orang bakalan baik. Itu berbeda. Artinya bukan bakalan jahat dan bakalan baik. Sebabnya ada pengertian yang agak sedikit misleading di sini adalah ini orang baik ataupun buruk itu udah ditulis. Gitu. Pak Toto pernah dengar gitu ya? Bahwa udah ditulis ini orang baik, ini orang jahat. Mau seperti apapun kalau baik atau buruk itu udah suratan. Tidak demikian. Yang dimaksud baik atau buruk itu adalah potensi, karena manusia terlahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa dan suci bersih. Dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat 78 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum, Allah mengeluarkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan manusia, artinya janin, dari perut ibunya, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa, alias zero, nol. Kalau kita umpamakan benda itu gelas yang putih bersih, tidak ada noda apa-apa, itu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Tapi Allah mengeluarkan seorang manusia dari perut ibunya itu disertai dengan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani atau disebut af'idah. Pendengaran dan penglihatan itulah yang menangkap segala sesuatu atas segala kebesaran atau tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah yang ada di muka bumi ini. Apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, dan apa yang ia rasakan itu akan melekat di dalam sanubari, melekat di dalam otak atau memori. Maka itu akan menjadi pengetahuan. Pengetahuan itu apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan. Itu. Nah, tumbuh berkembang itu manusia akan tumbuh menjadi orang yang baik-baik, akan tumbuh menjadi orang yang jahat. Itu bagaimana di antara tiga itu yang lebih aktif mengkondisikan manusia itu, yakni artinya manusia yang baru lahir, awal manusia. Nah, kemudian tumbuh berkembang. Yang mengkondisikan manusia dari awal itu nanti akan baik dan akan jeleknya dari sini. Mana yang aktif didengarkan, mana yang aktif ia lihat, mana yang aktif ia rasakan. La'allakum tashkurun, itulah Allah berikan pendengaran, penglihatan, dan hati supaya manusia pandai bersyukur. Syukur itu kalau menurut tafsirnya yang sederhana As-Sa'rawi Al-Mutawali itu mengatakan bahwa syukur itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Orang yang pandai menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu adalah sebagai bentuk rasa syukur. Yang sederhananya aliasnya taat lah. Orang syukur itu taat. Bagaimana dia orang bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, dia nggak taat gitu. Di mana syukurnya pada Allah? Konon katanya Allah baik, tapi dia tidak taat pada Allah. Sederhana saja. Kata Allah di dalam surah Al-Qasas ayat 77, surah ke-28, ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian kepada orang lain oleh karena aku telah berbuat baik padamu, sebagaimana aku telah berbuat baik padamu. Jadi karena Allah baik pada kita, kita disuruh untuk berbuat baik pada orang lain. Itu sederhana sebagai rasa syukur kita pada Allah. Baik.
Allah mengeluarkan manusia dari perut ibunya, kemudian disertai pendengaran, penglihatan, dan hati nurani supaya manusia bersyukur. Artinya manusia dari awalnya itu tidak tahu apa-apa, dalam keadaan zero, tumbuh berkembang, mau jadi apa, itu bagaimana anak itu mengkondisikan. Itulah awalnya bagaimana para ulama membuat pondok pesantren. Ya Pak Budi, pondok pesantren. Kalau pesantren nggak harus mondok. Ya, kalau pesantren harus mondok nggak? Kalau mondok nggak mesti nyantren. Ya, di tempat kita, dekat kita ada kampus ditulisin Pondok Putri. Ternyata nggak ada kiainya dan anaknya juga ada yang non muslim juga. Mondok doang, mondok tuh asrama. Ada nyantren, lah ini nyantren ini, artinya nyantri, yang ngaji, taklim, bahas agama, itu namanya nyantri. Tapi mungkin bapak ibu nggak mondok, kalau nginep di sini seminggu gitu bisa jadi namanya mondok itu. Itulah para ulama akhirnya membentuk pondok pesantren. Dengan sedemikian rupa aturan anak itu tidak boleh pulang, digodok, disitu dipisahkan dari orang tuanya. Karena apa? Karena anak itu tumbuh berkembang sangat dominan 99%, ketika karakteristiknya itu nanti akan ngikutin gaya orang tuanya. Ketika orang tuanya yang membentuk, setelah itu dipisahkan dengan orang tuanya, itu akan berbeda, terbentuk bagaimana yang lebih aktif mendidiknya. Itulah seringkali yang kita lihat di pondok pesantren itu, dari berbagai banyak pendidikan yang positif itu. Maka ada satu kisah seorang bayi yang lahir di India itu di rumah bersalin ketuker. Ini fakta, ini bukan ngarang-ngarang ini. Di rumah bersalin ketuker anaknya orang muslim dan anaknya orang Hindu. Kemudian tumbuh besar, orang tuanya agak sedikit ragu dengan anak itu, anaknya. Akhirnya setelah mulai tumbuh besar anak itu, kemudian lapor ke rumah bersalin, kemudian tes DNA. Ternyata salah, ketuker dengan anaknya orang lain, yaitu adalah orang muslim dan orang Hindu. Anaknya orang Hindu yang sudah dipelihara oleh orang Islam, tumbuh berkembang, dia juga ikut gaya bagaimana orang tua yang salah ini, dia menjadi muslim yang taat. Anaknya orang muslim yang ketukar ikut orang Hindu juga ngikutin bapak yang salah ini atau orang tua yang salah, jadi pendidikannya mengikuti dia pendidikan orang Hindu itu. Artinya ibarat seperti kayak kacang, tidak pernah akan meninggalkan lanjarannya. Artinya lanjaran itu mana itu untuk menjadi menuntun dia untuk tumbuh berkembang. Nah, karakter manusia ini yang tadi ada baik dan ada jahat, maka ketika baik itu dipelihara terus dipertahankan, bukan berarti orang itu nggak punya sifat jahat. Setiap orang walaupun itu orang baik ada sifat jahatnya. Maka jahat itu kadang-kadang muncul tidak mesti karena niat. Jahat itu muncul bisa jadi karena adanya apa Ustaz? Yang di RCTI dulu. Jahat itu muncul karena adanya kesempatan. Nah, maka di RCTI dulu waspadalah, ya kan? Nah, Bang Nafi tutup mata sebelah, waspadalah. Nah, jadi kejahatan itu bisa terjadi karena adanya kesempatan. Maka dalam Islam mengatur sedemikian rupa dalam syariat-syariatnya itu supaya tidak terjadi kesempatan itu. Salah satunya, jangan kau berjalan berdua kepada orang yang lain muhrim. Kemudian apalagi manajemen utang piutang harus dicatat dalam Al-Baqarah ayat 282. Itu hendaknya dicatat.
kemudian tanda tangan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Utang baru 2 hari bilangnya lupa, padahal utangnya 10 juta, ya kan? Karena mana buktinya, mana kwitansinya, itu. Maka dalam Al-Baqarah itu 282 disebutkan kecil ataupun besar utang itu hendaknya didetekkan, dicatat dan ada saksi. Maka kalau tidak berarti dosa. Tapi cuma 5.000 Ustaz, enggak masalah, bayar syukur, enggak bayar enggak apa-apa, namanya ngawur ini. Ya, dalam Islam harus otentik, besar ataupun kecil, supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan. Itu karena apa? Karena boleh jadi kejahatan itu tidak niat, saya akan enggak bayar utang, tidak niat. Tapi karena kepepet, tiba-tiba kemudian akhirnya saya kapan ngutang, mana saksinya? Nah, bisa jadi. Maka penting adanya saksi. Itu hanya salah satu contoh. Masih banyak hal-hal yang lain di dalam Islam mengatur syariat-syariat demikian itu supaya tidak muncul kejahatan. Bendahara pemegang uang, nggak ada kontrol, nggak ada saksi, nggak ada pengawasan. Nah, ini yang sering kali terjadi nih, mungkin di instansi pemerintahan itu. Kenapa terjadi banyak korupsi? Ya karena pengawasan, kontrol kurang. Tapi kalau ada pengawasan, masa mau korupsi rame-rame salah satu nggak mau, mungkin nggak berani. Tapi karena merasa tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, pastinya aman, itulah terjadi. Maka kita jangan pernah gampangin diri, namanya sombong. Percaya saja sama saya. Masa saya mau nggak jujur? Saya sholat 5 waktu, haji udah 3 kali, umroh sering, masa nggak jujur? Nah, kita sering kali seperti itu di kita itu, ceroboh namanya. Mau berangkat umroh misalkan, belum melihat bagaimana sejarah dan riwayat orang itu jujur atau tidak, ini travel misalkan. Tapi ibu udah bayar aja, mana dia kan orang rajin ibadah, apalagi umroh, masa mungkin mau tipu-tipu lah ya, kemudian bayar aja, ternyata lewat. Karena ngelihat janggutnya panjang pasti dia jujur, jangan menjadi ukuran, apalagi cuma sekedar casing, gamis dan sebagainya itu. Jadi jangan menjadi ukuran, karena sifat jahat manusia bisa terjadi kapanpun saja, dan anaknya siapa. Ada nggak anak Nabi nggak bener, jahat, artinya jadi buruk? Ada nggak anak Nabi Adam? Korun membunuh saudaranya, Qabil membunuh saudaranya Habil. Ada nggak anak Nabi yang lain jahat? Ada, bahkan keturunannya sampai sekarang bikin heboh. Anaknya Nabi Yakub ada Luwi, ada Yehuda, ada Naftali, ada di antara 12 anak mungkin yang dikenal soleh adalah hanya Yusuf dan Bunyamin. Yang dikenal kita Kan'am, anaknya Nabi Nuh, itu juga dikenal membangkang, artinya jahat. Nah, artinya anak Nabi pun ada yang terjadi, bisa jadi buruk, tidak menjamin. Bahkan Nabi pun banyak yang ditegur oleh Allah karena salah. Siapa di antara lain? Nabi Yunus. Nabi Yunus karena ngambek ketika dakwah pun tidak kunjung memuaskan. Pinginnya orang nurut-nurut, baik-baik semuanya, tapi ternyata bikin kecewa. Akhirnya Nabi Yunus pun marah alias ngambek, kesel, meninggalkan kaumnya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 87, wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa zannu alla naqdira alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu Nabi Yunus akhirnya dikasih kesulitan ketika meninggalkan kaumnya. Artinya apa? Ini ada kesalahan.
Siapa di antara lain ketika Nabi Yusuf itu mendapatkan sedikit pujian dari masyarakat bahwa begitu hebatnya engkau Yusuf, mampu untuk sepertinya engkau tidak punya nafsu, untuk mampu mengendalikan. Engkau digoda seorang wanita yang jahat lagi terhormat, yakni adalah Zulaikha. Sepertinya engkau tidak punya nafsu. Apa kata Nabi Yusuf yang tertulis di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Yusuf surah ke-12 ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kata Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'un nafsi innan nafs, jangan aku tidak mengatakan bahwa aku ini bebas dari berbuat kejahatan. Jadi Nabi Yusuf sadar bahwa aku bukan berarti orang yang bebas dari kejahatan. Semua orang punya potensi untuk berbuat kejahatan. Akan tetapi aku tidak membiarkan nafsuku liar. Seperti ibarat kendaraan berjalan di jalan tol dan kemudian kendaraan itu bagus dan melepaskan setirnya, maka akan potensi kalau nggak belok kanan belok kiri, tidak mungkin lurus terus dia. Itu nafsu manusia pun begitu, kalau tidak dikendalikan. Nafsu itu adalah potensi sekali untuk berbuat jahat, kata Nabi Yusuf. Wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su', bahwa nafsu manusia akan punya potensi untuk berbuat jahat itu sangat dominan kalau tidak dikendalikan. Maka dengan dikendalikan itu akhirnya nafsu itu yang mendapat rahmat atau kasih sayang Allah, maka nafsu itu menjadi benar, nafsu itu menjadi baik. Itulah nafsunya para nabi. Apakah para nabi itu tidak mendapatkan ujian dan cobaan yang di dalam dirinya itu dikasih karakter yang di antara lain karakter yang suka mengeluh, karakter buruk itu namanya, suka mengeluh. Di dalam surah Al-Ma'arij surah ke-70 ayat 19, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin, ayat 19 sampai 22. Manusia itu Allah ciptakan awalnya dari lahir dia punya sifat yang mengeluh. Wa idza massahu syarru jazua, ketika dikasih kesulitan, kesusahan, dia gampang sekali ngeluh. Kalau ibarat itu istilahnya, kalau buah itu terong, lemes. Kalau ibarat benda mungkin lilin yang gampang leleh. Tapi mengeluh itu yang tidak boleh. Dalam Islam jangan mengeluh, nggak boleh mengeluh. Itu. Kemudian wa idza masal khairu manu'a, manusia itu punya sifat pelit. Nah, tidak sekedar pelit, kikir, tidak sekedar kikir, koret, sekedar koret, gasiran. Nah, pelit, sedil, medidil, bakhil, koret, gasiran, komplit itu. Tidak sekedar itu, ketika dikasih kesulitan ekonomi maupun kesulitan masalah, dia mengeluh. Kenapa hidup begini amat ya? Di mana Tuhan emang saya menyeru kepada, ya udah lama saya berdoa belum dikabul-kabul. Saya udah ke Mekah belum dikabul, sering ke masjid belum dikabul. Saya udah sekian tahun belum dikabul. Begini-begini, emang Tuhan enggak mendengar. Lah ini sebuah keluh kesah. Itu. Ini enggak boleh. Di antara lain orang yang tidak mengeluh itu ketika dikasih kesulitan, doanya standar. Seperti Nabi Ayub ketika dikasih sakit 16 tahun, Nabi Ayub itu dari awal sakit sampai 16 tahun sembuh, dikasih sakit, dikasih kesembuhan, dia standar, nadanya standar, mintanya standar. Apa yang dicatat oleh Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 83, anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang ditimpa penyakit, sedang ditimpa musibah, maka
sesungguhnya engkau adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Standar, nadanya standar. Kita kan kalau baru dikasih sakit, ya Allah sembuhkanlah kami. Udah 3 kali, udah 3 bulan, dia nadanya agak lain. Kenapa ya Allah nggak sembuh-sembuh? Kemudian udah 1 tahun, kenapa begini terus ya Allah? Orang lain pada sehat, kita sakit. Artinya ada satu nada yang berbeda, doa yang penekanannya berbeda, bahkan kesan memaksakan. Itu karakter yang ada, tapi untuk dihindari, untuk dijauhi. Apa yang karakter selainnya? Yakni karakter pingin instan, pingin cepat-cepat. Itu kan nggak baik gitu. Yang Allah firmankan dalam surah Al-Anbiya ayat 37, khalaqal insana min ajal. Khuliqal insana min ajal. Saurikum ayati fala tasta'jilun. Allah ciptakan manusia sifatnya tergesa-gesa, ingin instan. Tapi Allah itu katakan bahwasanya janganlah kalian itu meminta kepadaku untuk disegerakan. Nanti akan aku tunjukkan tanda kebesaranku. Orang sakit sudah lama, divonis dokter, ini udah nggak bakalan sembuh, paling beberapa hari udah mati gitu dokter. Tapi orang itu berdoa dan berdoa, jangan pernah putus asa. Allah akan tunjukkan. Banyak juga orang yang vonis dokter mati, nggak bisa sembuh, ternyata masih bisa sehat lagi. Itu yang dimaksud tanda kebesaran Allah. Janganlah putus asa, janganlah pingin instan, pingin diberi dicepatkan itu. Ya Allah, biar cepat sukses, orang udah pada enak hidupnya, kenapa kita begini-begini terus ya Allah? Jangan kau meminta cepat, nanti akan tunjukkan kebesaranku, tiba-tiba orang itu sukses. Ini adalah tanda kebesaran Allah. Allah yang tunjukkan, maka janganlah meminta kepada Allah dengan instan. Itu memaksa Tuhan namanya. Allah dipaksa-paksa. Allah kan yang maha mengatur. Termasuk lapangkanlah rezeki kami, itu kan. Itu seringkali itu. Lapangkanlah rezeki. Allah menjawab dalam surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hambanya, maka niscaya hambanya akan melampaui batas. Lupa. Ada contohnya? Yang dulu miskin koret, sangat miskin gitu zaman Nabi, zaman Rasul, ada orang yang sangat miskin, tapi Allah kasih rezeki yang banyak. Siapa Ustaz? Siapa? Sa'labah tuh. Itu saking miskinnya kain sarung aja gantian sama istrinya kalau sholat karena sobek kali ya. Itu berarti miskin benar itu. Tapi setelah Allah karuniakan rezeki yang banyak, dilapangkan, maka Sa'labah itu mulai berkurang nilai ibadahnya, mulai lupa dengan Allah, mulai lupa dengan Rasul. Itu jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, maka niscaya itu kebanyakan melampaui batas. Artinya dia itu lupa. Maka Allah walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Allah menurunkannya rezeki itu dengan kadar ukuran kemampuan. Ya udah, terima aja gitu. Maka dalam surah Yunus ayat 58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, bergembiralah apa-apa yang telah Allah karuniakan kepadamu. Bergembiralah dengan rahmat Allah, apa yang Allah telah karuniakan kepada kita. Artinya kasih sayang Allah kecil ataupun besar,
Itu merupakan materi ataupun merupakan kebahagiaan apa? Artinya syukuri sajalah apa yang Allah karuniakan, karena Allah itu udah mampu untuk mengatur, mampu untuk melihat kemampuan kadar hambanya dalam hidup ini. Seperti apa aku memberikan ujian dan cobaan itu. Nah, karakter manusia yang sifatnya suka mengeluh, suka pingin cepat sukses, pingin cepat sembuh, dan suka pelit. Nah, ini adalah karakter buruk yang diberikan oleh Allah, tapi untuk menguji supaya supaya manusia tidak melakukan demikian itu. Diciptakan tapi untuk dihindari. Itu karakter-karakter yang ada. Ngapain sih Allah diciptakan aku suka mengeluh? Kok sedang mengeluh nggak boleh, gitu kan? Manusia kan sering males, tapi Nabi suka berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat malas. Malas ada, tapi Nabi mohon perlindungan kepada Allah, jauhkanlah dari sifat malas. Nah, ini semua apa yang diberikan itu adalah ujian, itu baik ataupun buruk. Sifat itu yang baik-baik atau yang buruk-buruk. Bukan berarti yang seringkali orang dengar, ini orang kalau jahat ya memang udah suratan, kalau ini orang baik ya sudah suratan, udah ditulis. Allah tidak pernah jahat seperti itu atau zalim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Surah An-Nisa ayat 40. Bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah akan zalim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Tidak pernah akan zalim atau jahat pada manusia, merugikan manusia. Belum apa-apa, lahir belum sudah ditulis ini orang bakalan jadi maling, ini bakalan orang itu musyrik, ini bakalan orang jahat. Jadi Allah zalim kalau demikian. Maka innallaha la yazlimu mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah tidak pernah akan zalim. Andai manusia berbuat sebiji zarah kebaikan, justru Allah lipat gandakan. Tapi tidak mustahil kemungkinan karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah melihat bahwa manusia itu adalah karakter buruknya ada. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu memang tempatnya salah karena karakter jahat itu ada. Maka disitulah Allah dengan maha kebesarannya jadi Al-Ghafur, Al-Afu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, maha pengampun, maha penyayang, maha pengasih. Kalau tanpa pengasih, penyayang, pengampunnya Allah, celakalah manusia semua kayak pada masuk neraka semua. Tapi karena dengan pengampunnya Allah, kasih sayangnya Allah, maka manusia yang beriman walaupun pernah punya dosa tidak pernah akan disentuh oleh api neraka. Saya yakin, apalagi udah subuh-subuh ngantuk, pegel, udah 3A, 3D, yang udah pada usia ini 3A, 3D, diabetes 3A itu asam urat, asam lambung, asma, udah ada. Subuh-subuh datang batuk tapi tetap aja datang ke masjid itu kan, masya Allah, penghargaan yang pasti akan diberikan oleh Allah luar biasa, yakni surga. Apalagi 3D, diabetes, darah tinggi, demam itu sudah ada, itu juga berat lah. Apalagi kita ini subuh hadir, tetap kenikmatan sudah dicabut sama Allah. Di antara lain walaupun kecil sepertinya, kalau kenikmatan 7B itu sudah diambil, dicabut oleh Allah, itu juga sengsara rasanya itu. Kenikmatan 7B itu. B pertama kalau rambut rontok namanya botak. B kedua kalau baca gak jelas namanya buram. Jadi orang suruh baca aja udah masya Allah, gak bisa Ustadz lihat, gak bisa. Kalau ngobrol sama temen udah gagak nyambung, namanya budak. Kalau lari udah ngapa-ngapa namanya bengek. Kalau rokok aja udah gagak lurus namanya bongek.
pokok. Kalau perut makan dikit aja maju namanya buncit. Kalau udah musim mendung baru cuman batuk dikit butuh lagi namanya beser itu nih. Tujuh kenikmatan ini kenapa selalu 7 ya ini ya? 7 karena Allah senang angka 7. Allah menciptakan langit 7, menciptakan hari 7, perintah untuk lempar batu jumroh 7, tawaf 7. Akhirnya kita kalau doa bersama untuk ibu hamil 7 bulan. Kemudian ada orang meninggal juga berdoa 7 hari. Kemudian ini kenikmatan yang dicabut 7B ya, di matching-matchingkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, tanya jawab hampir dimulai, tapi satu ayat lagi. Tadi dalam surah Al-Anbiya ayat 35 bahwa Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap manusia, setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan Allah menguji kebaikan dan keburukan. Kalau kita terjadi kebaikan, maka itu adalah sebagai ujian. Kalau kita terjadi pada diri kita keburukan, itu adalah sebagai ujian. Ketika kita dikasih kebaikan, jangan dulu bangga, jangan dulu senang bahwa ini kepandaian saya, ini kehebatan saya. Tapi katakan, ya, karena ini bisa jadi istijrat, lagi menguji kita. Maka Nabi Sulaiman ketika dikasih karunia dari Allah yang memuaskan, apa kata Sulaiman? Suka di mobil-mobil kalau di Arab suka ditulis, haza min fadli rabbi liyabluwani aashkura am akfur. Ini adalah karunia dari Tuhan untuk mengujiku, aku pandai bersyukur atau kufur. Ketika kita dapat kenikmatan, apa di antara lain? Sehat. Waduh Pak Haji, sehat terus ya, awet muda terus ya. Jangan, oh ya saya karena selalu minum kopi. Nah itu nggak boleh. Membanggakan diri. Waduh ibu sehat terus ya, umur berapa? 70 kayak 50. Walaupun itu canda, jangan kemudian iya karena saya selalu senyum, selalu menghargai. Jangan dulu bangga dulu. Ibu selalu sehat terus ya, kencang. Ya karena setiap hari Ahad weekend saya selalu olahraga, fitness, makanya begini. Itu jangan, itu namanya membanggakan. Maka katakan ketika ada kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu merupakan rezeki kesehatan, kebahagiaan, keharmonisan. Haza min fadil rabbi liyabluwani aashkura am akfur. Termasuk ketika kita punya anak pinter, soleh, anak ibu sih walaupun anaknya 12 tapi baik-baik semua ya, alhamdulillah ya, karena memang saya tekun mendidiknya, memang saya ini, saya itu jangan dulu bangga. Katakanlah haza min fadil rabbi liyabluwani aashkura am akfur. Seperti Nabi Sulaiman ketika singgasana bisa dipindahkan dari kerajaan Ratu Balkis dari negeri Sabak, kemudian hanya dengan sekedip mata, Nabi Sulaiman tidak bangga, ini kehebatan menteri-menteri saya, tidak demikian. Kalau toh itu sukses, bukan tepuk dada karena kehebatan menteri saya, bukan, tapi katakanlah ini adalah karunia dari Allah untuk mengujiku, aku pandai bersyukur atau kufur. Sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau disampaikan, Ustaz, silakan. Ada yang ditanyakan? Bapak Ibu, karakter manusia telah disampaikan oleh beliau. Banyak yang kita tangkap. Lalu adakah yang masih ditanyakan untuk Ustaz? Silahkan Bapak Ibu, dari Bapak dulu. Ada yang disampaikan? Ya, Masnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada anggapan atau prinsip Bapak? Ya biarlah kita mungkin tidak sholat atau sholatnya jarang-jarang, mungkin juga tidak puasa. Yang penting hatinya baik. Nah, demikian Pak Ustadz barangkali itu. Baik itu saya nggak usah sholat, nggak.
Yang penting saya nggak ngerugiin orang, ya kan, nggak apa namanya, tidak ngerecokin orang lain. Nah, yang penting saya hatinya baik, itu kan baru hatinya. Harus bukti realisasi dalam kehidupan sehari-hari ya harus baik. Baik itu sebuah seruan dari Allah, sifatnya yang jamak. Baik itu bisa ritual, bisa sosial, bahkan dua-duanya. Kata Allah dalam An-Nisa ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan syirik. Kemudian seruan yang lain, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua, wabidil kurba wal yatama, kepada kerabat, kepada anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, hamba sahaya, teman dekat, itu harus baik. Nah, baik itu material dan moral, tidak bisa hanya moralnya saja. Yang penting saya hatinya baik, walaupun pelit ya nggak bisa. Berarti kalau pelit itu nggak baik, gitu. Kemudian baik itu diantara dua sisi, moral dan material. Sama tetangga baik, santun, tapi pelit, itu sama saja baik kan? Nah, saya sebetulnya hatinya baik, walaupun saya tidak pernah gotong royong, itu juga nggak baik. Sama orang tua yang penting saya baik, hati saya baik, tapi dia itu mungkin secara akhlak baik, santun, sungkem pada orang tua, sangat sayang, suka bantu orang tua, tapi orang tua kekurangan nggak pernah bantu, itu namanya nggak baik. Artinya baik itu material dan moral. Ini di lingkungan suka ada komen-komen orang-orang di jalan itu, di masyarakat. Bagaimana kalau bapak ini? Oh, bapak ini mau baik, setiap lewat buka kaca, ramah, bagus. Tapi suka ini enggak? Kalau ini suka kayak cuman ininya seret. Nah, ini udah baik tapi seret. Nah, itu artinya kurang lengkap. Baik. Yang lain? Monggo. Selanjutnya dari Bu, dari Bapak lagi. Tambahin boleh. Agak. Pak Budi boleh. Ada tambahan Ustaz? Ada tambahan? Jangan ditambahin. Monggo Pak. Masih ada waktu karena syuruk baru muncul matahari itu jam 6 lewat 6. Jam 6 lewat 6. Nah, nanti sholat syuruknya lebih dari itu. Ya. Kalau belum ada, saya tambahkan sedikit satu ayat di dalam surah Fussilat, ayat surah ke-41 ayat 51. Allah berfirman, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu asy-syarru fazu du'ain 'arid. Apabila manusia dikasih kenikmatan yang banyak, maka niscaya manusia itu lupa atau sombong. Dan apabila manusia dikasih kesulitan, dia merunduk berdoa, jadi mendekat kepada Allah. Ini yang seringkali orang menyebutkannya istidrat. Istidrat itu orang suka, ini orang lagi diulur rezekinya ini, lah dikasih, biarin saja, makan. Bukan demikian. Seolah-olah Allah lagi menjelomprongkan, menjerumuskan. Tidak. Allah yang maha mendidik, yang seringkali kita dengar Rabbul Alamin. Allah yang maha mendidik seluruh alam. Allah tadi itu walaki yunazzilu biqadari ma yasha, menurunkannya dengan kadar ukuran. Maka dari itu ketika orang yang dikasih karunia kenikmatan yang banyak, maka itu bukan berarti itu dieluk-elukan, tapi dia itu lagi diuji
Sebagaimana Qarun dulu dengan Nabi Musa yang begitu miskin, tidak punya apa-apa, setelah berdoa dan berdoa, usaha dan usaha, Qarun menjadi orang yang sukses, kaya raya. Nah, tapi Qarun itu juga maksud tujuannya Allah kasih anugerah itu hendaknya sepertinya kayak Nabi Sulaiman. Ini untuk mengujiku, aku pandai bersyukur atau kufur. Tapi kebanyakan kalau dikalkulasi secara kalkulasi secara matematik, kalau dikasih ujian oleh Allah kebaikan, kenikmatan, kesuksesan, itu lebih banyak yang lupa, banyak yang tidak lulus. Tapi kalau dikasih ujian kesulitan, kesusahan, lebih banyak yang lulus, walaupun ada yang tidak lulus. Coba lihat, adakah nabi yang melenggang tanpa ujian dan cobaan dari Allah? Tidak ada. Semua nabi-nabi dikasih kesulitan, dikasih cobaan oleh Allah yang bertubi-tubi, sampai mereka pun menyeru kepada Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Jangan kau mengira kau akan masuk surga sebelum Allah menguji kalian, gitu. Sebagaimana Allah menguji para nabi terdahulu, sampai mereka pun mata nasrullah, mengatakan, para nabi pun mengatakan, mata nasrullah, mana pertolonganmu, di mana pertolonganmu ya Allah, itu. Maka Allah jelas sudah menjawab. Sekarang kita tidak boleh lagi bertanya kepada Allah, mata nasrullah, di mana pertolonganmu ya Allah, nggak boleh, karena sudah dijawab oleh Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat, termasuk kasus Palestina. Pastikan Allah akan tunjukkan kebesarannya satu waktu. Sekarang manusia hanya berdoa dan berdoa terus standar. Maka jangan kemudian berkeluh kesah atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Itu apa tujuannya? Allah menguji manusia, pastikan supaya manusia akan meraih suatu nilai yang tertinggi, yakni adalah kesabaran. Dalam surah Fussilat, dalam surah Muhammad surah ke-47 ayat 33, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina walanabluwa akhbarakum. Sungguh aku akan menguji kamu supaya kamu itu benar-benar menjadi orang yang berjihad dan bersabar. Oleh karena bagaimana Allah akan membedakan mana ini orang yang sabar, mana yang tidak, kalau tidak dengan ujian. Maka dengan karakter-karakter buruk itu adalah untuk sebagai ujian. Satu ayat lagi bahwa sungguhnya manusia diuji itu supaya Allah melihat mana sesungguhnya keimanan, mana sesungguhnya kesabaran. Dalam surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 2, ahasiban nasu aytraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan engkau mengatakan bahwa dirimu sudah beriman sebelum aku datangkan ujian dan cobaan. Sudah dikasih ujian yang bertubi-tubi. Apa di antara ujian yang ada? Tidak sekedar sakit, nggak punya duit, tapi juga dicibir orang, tidak disukai orang, dizolimi orang, bahkan bukan orang, bisa teman, bisa istri, bisa suami, bisa anak, bisa sesama perjuangan, saling sikut-sikutan, itu biasa Ustadz itu sebagai ujian. Makanya kalau Ustadz Musyafa ini cerah terus ini karena udah tahan uji. Jadi kalau udah dengan digembleng oleh Allah tetap bertahan, disitulah as-sabirin, menjadi orang-orang yang sabar. Lah sabar itu pasti akan membuahkan sebagai janji Allah, wa basyiris sabirin, Allah akan memberikan kegembiraan yang paling puncak adalah surga Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ya cukup. Kalau ada yang tanya boleh. Ada yang tanya lagi Bu? Ada? Oke. Kalau tidak ada ya. Sebagai penutup ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz terutama yang terakhir
Ada istilah begini, wa'lamu annal baliyata lam ta'til mu'mina lituhlikahu wa innama atatshu litah tabirahu. Bala, bencana dan segala macam ujian yang datang silih berganti menimpa kita, wa innama atas litulikau, bukan untuk menghancurkan kamu, bukan untuk menghancurkan kita. Jadi kalau kita sakit, nggak punya duit dan seterusnya, bukan mau menghancurkan kita, akan tetapi wa innama atas litah tabirahu, datangnya bencana dan ujian tadi hanya untuk menguji. Ibarat tukang emas, ibu jual emas ya, akan dites nih, ini emas murni atau tidak gitu. Kalau nggak ada suratnya, kalau ada suratnya sih enak. Jadi hidup ini memang ujian. Jadi ada yang diberikan duit banyak, anak buahnya ujian. Ada yang diberikan duit banyak, anak nggak punya. Ada yang diberikan anak banyak, duit nggak ada. Ada yang diberikan dua-duanya. Ada yang diberikan banyak sekali sampai nggak bisa menghitung, tapi dia selalu bersyukur. Nabi Sulaiman tadi doanya tadi, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nabi Sulaiman doa yang 19, surat An-Naml 19. An-Naml 40. 19-nya. Rabbi auzi'ni. Rabbi auzi'ni. Orang disuruh bersyukur. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan tambahan ilmu dan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tuluk telah berlewat dan syuruk sebenarnya sudah bisa dilakukan, itu perkiraan nggih. Nah, kalau kita mau ngikuti ini sebentar lagi ada tanda gitu. Tapi untuk itu kita salam-salaman terlebih dahulu untuk mengulur waktu. Ditutup dulu Ustaz. Assalamualaikum. Baik, kita sudahi sampai sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah bagi kita insyaallah, dan kita sudahi dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Bagi jamaah yang mau sholat suruk menunggu sampai waktunya juga boleh, atau langsung ke sarapan pagi. Monggo.